إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita memuji dan memuja Allah Jalla wa Ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khatib senantiasa mengingatkan dirinya pribadi dan seluruh jemaah sekalian, hendaklah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dialah bekal kita untuk berjumpa Allah Jalla wa Ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya di atas ilmu dan dalil yang sahih, mengharapkan dengannya ridha Allah, meninggalkan larangan-larangannya di atas ilmu dan dalil yang sahih karena kita takut azab Allah tabaraka taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ini dimuliakan Allah, setiap kita pasti akan meninggal, akan mati dan wafat, meninggalkan dunia fana ini, akan pindah kepada alam barzakh dan kemudian akan pindah ke negeri akhirat. Maka tidak ada yang dapat kita andalkan ibadallah dari apa yang kita miliki di dunia ini berupa harta, pangkat, jabatan, kecuali yang menjadikan semua sarana tersebut sebagai sarana ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala berupa amal saleh. Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan sesungguhnya bila mana seorang hamba meninggal dan dihantarkan ke kuburnya, akan kembalilah keluarganya, akan kembalilah hartanya, berkekalan bersamanya amalannya. Maka amal itulah jua yang kita senantiasa upayakan ibadallah mumpung masih dalam keadaan hidup. Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, beramalah sebelum Allah Jalla wa'ala mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berikutnya kita berharap dari Allah Jalla wa'ala, semoga Allah juga memberikan kepada kita berbagai macam keutamaan, ganjaran, pahala, kebaikan yang terus mengalir kepada kita setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis beliau, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, idza mata ibnu adam anqata amaluhu, bilalah anak Adam meninggal terputus semua amalannya, illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara, waladin salihin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah, kecuali daripada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya kepadanya ketika dia telah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya berupa infak yang kau infakkan untuk membangun masjid daripada masjid-masjid Allah tabaraka taala, mendirikan rumah ibadah, pesantren, madrasah, wakaf untuk menampung anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Mushaf yang kita beli, kita hibahkan, kita wakafkan kepada kaum muslimin. Air yang kita alirkan menjadi sarana kaum muslimin untuk menggunakannya bagi minum mereka dan kebutuhan mereka. Kemudian tanam-tanaman yang kita tanam, ini semua akan kembali kepada kita pahalanya selama tanaman tersebut dimanfaatkan hasilnya, dimakan buahnya. Ibadallah, sedekah jariyah. Yang kedua kata Nabi yang mulia SAW, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Maka ibadallah, sebaik-baik profesi adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia akan didoakan oleh seluruh makhluk, hatta al-hitan fil bahri, bahkan ikan-ikan di lautan. La yusalluna ala mualliman nas al-khair. Sungguh benar-benar akan mendoakan para guru-guru yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, doa-doa kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ilmu yang bermanfaat ini, yang diambil manusia manfaatnya, diajarkan manusia kepada yang lain, akan mengalir pahala kepada sang guru. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah. Seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sungguh luar biasa dan mulia bagi orang-orang yang Allah berikan kepada mereka anak-anak, dan mereka berhasil dengan taufik Allah, setelah taufik Allah mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh. Sungguh mereka lah orang tua yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka wahai orang tua sekalian, barakallahu fikum ajma'in, pikirkan bila mana Allah titipkan kepadamu amanah berupa anak-anak, didiklah mereka dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar. Ajarkan kepada mereka akidah yang benar, tauhid. Ajarkan agar mereka bergantung kepada Allah. Ajarkan agar jangan mereka terperosok ke dalam kesyirikan. Lihatlah bagaimana Luqman al-Hakim mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai agama yang begitu mulianya, begitu luhurnya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, jangan pernah kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Syirik adalah merupakan kezaliman yang besar, dan dia memuat berbagai macam nilai-nilai akhlak, perangai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setiap kita berniat, pertama kali adalah pasang niat. Bila mana Allah berikan kepadamu anak-anak, hendaklah kau didik mereka dengan cara yang baik. Ibadallah, niat kebaikan adalah kebaikan pula. Maka bila mana seorang akan menikah, ulama mengajarkan hak pertama yang wajib dipenuhi seorang tua bagi anaknya adalah hak mendapatkan ibu yang salihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kan itulah Nabi kita yang mulia berpesan, fadfar bidatid dini taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, nescaya kau akan dapat keberuntungan. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang kepadamu melamar yang kau ridho agamanya, akhlaknya, nikahkanlah dia. Wa illa, jika tak kau terima pernikahannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini yang diajarkan para ulama kita sebelum seseorang punya anak. Hak yang pertama anak adalah mewujudkan baginya ibu yang salihah. Dari ibu yang saleh inilah kita harapkan kan terlahir generasi yang saleh. Dan tentulah ibadallah, bila mana seorang ingin mendapatkan pasangan yang saleh, yang salihah, hendaklah dia terlebih dahulu mensalehkan dirinya. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, kebanyakannya pasangan itu mirip-mirip agamanya. At-tayyibatu lit-tayyibin, kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang baik-baik atau perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kewajiban engkau pertama kali ingin mendapatkan anak yang saleh, wujudkan mimpimu dengan mendapatkan istri yang saleh, yang salehah. Sebelum kau dapatkan istri yang salehah, kau salehkan dirimu terlebih dahulu. Kita salehkan diri kita, ibadallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala Allah takdirkan, Allah titipkan kepadamu anak-anak, maka setelah itu hendaklah engkau senantiasa jangan pernah kau lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran Karim mengajarkan kita sebelum muncul anak yang saleh harus didahului dengan doa-doa yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana doa Nabi Zakaria. Manakala dia telah bangsa tua renta, dia khawatir tak meninggalkan keturunan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah ketika itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhan,
Ya Rabb, Allah, penciptaku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Doa ibadallah. Sebelum anak muncul, sekarang kau masih pemuda, belum menikah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah mereka muncul juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum mereka muncul, Islam mengajarkan kita berdoa sebelum anak tersebut nongol. Ketika seorang suami mencampur istrinya, diperintahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak Allah berikan dijauhkan daripada syaitan. Nabi kita mengajarkan idza atar rajulu imra'atahu, hendaklah jika seorang datang kepada keluarganya mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana mimma razaqtana. Bila mana Allah takdirkan daripadanya terwujud seorang anak, Allah akan jaga tuh ada. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, awal pertama kali berjumpa dengannya, Rasulullah ajarkan agar sang laki-laki mendoakan istrinya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang bersamanya. Aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan apa yang bersamanya. Doa ibadallah. Terlahirlah anak. Subhanallah. Berikan dia nama-nama yang baik. Nabi pernah mengganti sebagian nama-nama para sahabat. Karena nama adalah merupakan doa. Carikan untuk mereka nama-nama terbaik daripada nama yang disebutkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman. Ambilkan untuk mereka nama-nama para nabi, para sahabat, orang-orang saleh. Allahu Akbar. Kemudian sebagai tanda kesyukuran, bila kau memiliki harta, akikahkan dia. Tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah kau berhenti mendoakan untuknya segala macam bentuk kebaikan. Adalah Fudail bin Iyad rahimahullah, Abu Ali, ketika dia sudah merasa sempurna berusaha mendidik anaknya, tapi anaknya Ali tetap tak bergeming. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku Fudail Abu Ali menyerahkan pendidikan anakku kepadamu, wahai Tuhan. Perbaiki adab Ali, perbaiki akhlak Ali. Jadilah Ali dengan doa Fudail menjadi anak yang luar biasa taatnya kepada orang tua. Masya Allah. Sebagian daripada guru-guru kita, ada orang-orang alim yang kita miliki, subhanallah, dahulu terkenal ketika masa mudanya, ya, dengan kebandalannya, dengan taufik Allah dan doa orang tua menjadi orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Apalagi di masa begini dahsyatnya fitnah ibadallah yang melanda kaum muslimin, para pemuda, yakni fitnah berupa media sosial, handphone Android yang menghancurkan akhlak dan moral manusia. Wallahi betapa besarnya peran Allah tabaraka taala. Kita tak mampu menjaga putra-putri kita 24 jam, tapi Allah yang mampu menjaga mereka. Serahkan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan dukung mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kesalihan anak begitu erat kaitannya dengan kesalihan orang tua, dengan doa orang tua, dengan qudwah orang tua, dengan cita-cita orang tua. Allahu Akbar. Bila mana orang tua cita-citanya negeri akhirat, dia akan arahkan anaknya menuju negeri akhirat. Bila mana orang tua cita-citanya dunia, dia akan kerahkan anaknya untuk menjadi ahli dunia. Masyaallah muslimin, silahkan kau pilih jalan mana yang kau kehendaki. Allahu Akbar. Anak-anak adalah merupakan kertas putih engkau yang mewarnainya, bukan anak yang mewarnaimu, wahai orang tua. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang merubah anak menjadi dua orang, menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Anak kertas putih ketika terlahir. Kau tengok anak-anak yang terlantar, subhanallah, yang hilang di jalan,
yang tak punya moral, yang tak punya etika, anak-anak yang gila dengan dunia. Semua sangat erat kaitannya dengan niat orang tua, kesalihan orang tua, pola pikir orang tua. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita merasa miris ketika orang tua setengah mati menyekolahkan anaknya, tujuannya kau jadi ahli dunia. Allahu Akbar. Kan itu berbekas kepada anak, sehingga anak berbondong-bondong mengejar dunia. Allahu Akbar. Ini semua adalah efek daripada pendidikan orang tua. Bahkan sebagian anak-anak kita, subhanallah, yang sekolah, di sekolah-sekolah agama, berhijab, berjilbab, bercadar, masuk ke sekolah-sekolah yang campur baur perempuan laki-laki di sana. Disekolahkan jauh-jauh tanpa kontrol. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Engkau akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anakmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian pemimpin, dan tiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dibawa kepemimpinannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ilahil Awwalin wal Akhirin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Muttaqin wa Imamin Nasi Ajma'in Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah. Dunia yang kau jadikan sebagai target bagi anak-anakmu tak akan pernah dapat membawa keberuntungan bagimu nanti. Masya Allah, ada kisah milukan yang dikisahkan kepada saya, kisah tentang salah seorang duta yang hidup di negeri Eropa sana. Muslim, agamanya Islam, punya anak-anak yang hebat-hebat, yang top-top. Meninggal orang tuanya, tak satu pun anaknya yang menyolatkan orang tuanya, karena tak tahu bagaimana sholat kepada orang tuanya. La ilaha illallah. Banyak anak yang setengah mati orang tua berkorban banting tulang untuk dunianya. Disekolahkan di sekolah-sekolah yang hebat dunianya, sekolahkan ke Amerika, sekolahkan ke Eropa. Allahu Akbar. Akhlak berubah, agama berubah. Harta banyak tak menjamin engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka merintih ketika mereka telah tua. Anak-anak semua jadi orang hebat, orang top, harta banyak, tapi tak ada perhatian kepada orang tua. Karena agama tak pernah mendidik mereka, karena orang tua tak pernah mengajari mereka. Bahkan sebagian daripada anak-anak mulai memperebutkan harta orang tuanya, mengabaikan orang tuanya manakala Allah panjangkan umur orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana pula ketika orang tuanya telah mati, mereka tak akan pernah sedikit pun teringat dengan orang tua mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mumpung kau masih hidup, hartamu semuanya jadikan sarana untuk membuat anakmu menjadi anak-anak yang saleh. Kau lihat bagaimana, subhanallah, orang tua Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah, berkebangsaan Pakistan, banyak luar biasa kitab-kitabnya membantah syubhat kaum sufi, kaum syiah, dan mati, subhanallah, dibunuh oleh kaum Rafidah. Bagaimana orang tuanya yang kaya raya menghabiskan hartanya untuk mendidik anak ini menjadi orang besar. Subhanallah, segala keperluan sekolah dia belikan untuk anaknya, yang baik, yang terbaik untuk anaknya. Anaknya jadi manusia. Allahu Akbar. Kebanggaan bagi orang tua. Kau lihat bagaimana Abdurrahman Al-Farrukh, ayahnya Rabi'atul Rai, gurunya Imam Malik, 20.000 dinar dia serahkan kepada sang ibu. Dibuat ibu habis untuk mendidik Rabi'atul Rai, gurunya Imam Malik, menjadi tokoh besar di kota Madinah. Ibadallah, kau jangan bakhil, kikir dengan hartamu untuk anakmu, pendidikan mereka. Sekolahkan mereka sekolah yang baik, carikan mereka lingkungan yang baik, dukung mereka. Itulah hartamu yang hakiki, yang akan kau dapati kelak ganjarannya manakala kau telah meninggal di dunia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat, menggugah kita semua agar siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh. Mereka lah sebaik-baik harta yang kita miliki. Wassallu ala nabiyikum fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت التواب الغفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر يا ربي، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.